Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nubrinanza. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas materi tentang preservasi dan konservasi. Nah, sekarang yang pertama kita masuk dulu ke dalam bahan perpustakaan. Nah, apa yang disebut dengan bahan perpustakaan? Jadi bahan perpustakaan itu adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan dan mengingat nilainya yang sangat mahal. Nah, jadi seperti yang kita tahu atau ada yang di terdekat kita, contohnya seperti buku dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam arti dari preservasi atau bisa disebut dengan pelestarian. Nah, jadi preservasi atau pelestarian ini adalah satu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk kita bisa memastikan agar koleksi perpustakaan harus dipakai selama mungkin. Nah, jadi ini gunanya pelestarian dari bahan perpustakaan. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas apa yang dimaksud dengan preservasi dan konservasi tersebut. Nah, ini adalah menurut IFLA. Jadi menurut IFLA, preservasi atau pelestarian itu adalah mencakup semua aspek usaha, melestarikan bahan pustaka dan arsip, yang termasuk di dalamnya kebijakan pengolahan, metode dan teknik, sumber daya manusia, dan serta cara penyimpanannya. Nah, jadi pelestarian bahan pustaka itu tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik saja, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konservasi atau pengawetan. Apa yang dimaksud dengan konservasi atau pengawetan itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan konservasi atau pengawetan ini adalah cara kita untuk membatasi kebijakan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip yang udah dilestarikan. Nah, jadi bagaimana kita cara mengawetkannya, itu yang disebut dengan konservasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pelestarian bahan pustaka. Apa tujuan pelestarian dari bahan pustaka tersebut? Nah, yang pertama yaitu kita bisa menyelamatkan nilai informasi dari dokumen. Yang kedua, kita dapat menyelamatkan fisik dari dokumen. Yang ketiga, kita bisa mengatasi kendala kekurangan ruang. Jadi kita bisa menghemat ruang dari bahan pustaka tersebut. Yang keempat, kita bisa memperoleh informasi secara cepat. Jadi kita bisa menemukan informasi secara cepat dengan melestarikan bahan pustaka. Nah, tujuan dari pelestarian bahan pustaka sudah. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi pelestarian bahan pustaka. Apa sih fungsi dari kita melestarikan bahan pustaka? Yang pertama yaitu kita bisa melindungi bahan pustaka. Yang kedua itu bisa mengawetkan bahan pustaka tersebut. Kita bisa menjaga kesehatan bahan pustaka tersebut, termasuk juga dengan pendidikan, kesabaran, sosial, ekonomi, serta keindahan. Nah, itu adalah fungsi dari kita melestarikan bahan pustaka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur yang paling penting saat kita melakukan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama itu manajemen. Kita sangat membutuhkan manajemen, baik manajemen waktu maupun manajemen lainnya, untuk melakukan pelestarian bahan pustaka secara terstruktur. Yang kedua itu ada namanya tenaga yang merawat bahan pustaka. Jadi untuk merawat bahan pustaka tersebut pasti ada tenaga-tenaganya yang bekerja di bidang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya laboratorium. Nah, jadi bahan pustaka memerlukan laboratorium sebagai tempat pelestarian bahan pustaka tersebut. Nah, jadi bertujuan untuk mencegah kerusakannya. Nah, yang keempat yaitu ada namanya dana. Nah, jadi kalau kita melestarikan bahan pustaka, dipastikan kita harus mempunyai dana. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen preservasi. Nah, jadi komponen preservasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada namanya konservasi preventif. Jadi yang dimaksud dengan konservasi preventif ini adalah perawatan koleksi dan mencegah kerusakan warisan budaya. Jadi konservasi preventif ini bertujuan untuk mengurangi potensi bahaya terhadap warisan dengan kontrol dan cermat terhadap lingkungan. Jadi kita mencegah kerusakan warisan budaya. Seperti contohnya Galeri Nasional dan karya seni rupa. Jadi di contoh ini perlu adanya konservasi preventif di dalamnya untuk mencegah kerusakannya. Nah, yang kedua itu ada namanya konservasi pasif. Jadi konservasi pasif ini adalah kegiatan untuk memperpanjang umur bahan pustaka. Jadi contohnya seperti menyusun kebijakan yang jelas terkait pelatihan petugas perpustakaan. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ada itu namanya tenaga untuk pelestarian bahan pustaka. Nah, itu termasuk ke dalam konservasi pasif untuk memperpanjang umur dari bahan pustaka. Nah, yang ketiga itu ada namanya konservasi aktif. Jadi konservasi aktif ini adalah tindakan kita yang berhubungan langsung dengan bahan perpustakaan. Seperti contohnya membuat kotak pelindung buku, membungkus buku, menjilid ulang buku, membersihkan dokumen, dan upaya kita untuk menetralkan asam pada kertas supaya bahan pustaka itu terjaga dan aman dari jamur. Nah, komponen preservasi yang keempat itu ada namanya restorasi. Nah, jadi restorasi ini adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Nah, jadi contohnya ini ya, kayak
gedung bersejarah seperti museum, gedung penyimpanan arsip. Jadi di dalam contoh tersebut perlu adanya restorasi. Jadi dia bisa mengembalikan atau pemulihan kepada keadaannya yang semula. Jadi lebih bagus dan lebih baik lagi gitu loh. Nah teman-teman, sekian penjelasan materi preservasi dan konservasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga menarik dan bermanfaat. Saya Muhammad Farhan Febrinanza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.